Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap diberikan kesempatan untuk mendekati Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan, dan untuk mengerti bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar supaya segala sesuatu yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami akan membaca kitab Roma, kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami. Pakailah kiranya hamba-Mu yang tidak layak ini Tuhan, supaya apa yang Dia sampaikan menyenangkan hati-Mu dan juga menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini kita bersama-sama akan mempelajari dari kitab Roma, ya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Di dalam ayat yang ke-18 daripada Roma pasal yang pertama berbunyi demikian. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa murka Allah nyata dari surga, ya, dan juga ditunjukkan kepada manusia siapa sebenarnya yang akan menghadapi murka Allah, yaitu manusia yang hidup di dalam kefasikan, manusia yang hidup di dalam kelaliman. Nah, kalau kita kembali kepada minggu lalu kita melihat bahwa di dalam ayat yang ke-17 juga dikatakan bahwa kebenaran Allah nyata, ya. Sekarang dikatakan murka Allah nyata. Kita memperbandingkan dua istilah nyata di sini. Nyata yang pertama adalah tentang kebenaran Allah, nyata yang kedua adalah tentang murka Allah. Dan juga kemudian kita melihat ayat yang ke-18, murka Allah nyata kepada orang yang menindas kebenaran dengan kelaliman, ya. Kita melihat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi ayat yang ke-17 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menyatakan kebenaran Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan kebenaran Allah. Tetapi manusia menindas kebenaran Allah dengan kelaliman. Sehingga di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa murka Allah itu nyata. Nah, sekarang kita pertama-tama akan melihat tentang murka Allah, ya. Memang murka Allah merupakan satu istilah ataupun satu topik yang tidak terlalu banyak dibahas, baik di gereja ataupun di dalam Bible study ataupun khotbah-khotbah yang kita dengar, ya. Lagu-lagu juga kita hampir tidak mendengar ada lagu yang berbicara tentang murka Allah, ya. Tetapi murka Allah sebenarnya merupakan satu topik yang sangat penting kalau kita membaca Alkitab. Karena Alkitab selalu mengingatkan kita tentang murka Allah, ya. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam seperti yang ada di dalam PowerPoint ini, dikatakan karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, atau penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi di sini dengan sangat jelas mengingatkan kita tentang sikap dan kehidupan kita yang akan berhubungan langsung dengan murka Allah, ya. Kalau kita hidup menyenangkan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, kita akan mengalami kelimpahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi kalau kita
hidup seperti apa yang dicatat di dalam Efesus pasal yang kelima dan keenam, maka hidup kita akan diperhadapkan dengan murka Allah. Nah, di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang kelima, Roma pasal yang kedua ayat yang kelima dikatakan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya. Tadi di dalam ayat yang ke-18 dikatakan bahwa murka Allah nyata ya di dalam diri orang yang hidup di dalam kefasikan dan kelaliman. Lalu sekarang di sini dikatakan sebenarnya manusia diberikan kesempatan untuk menghindari murka Allah. Ya. Nah, tetapi karena kekerasan hati manusia, maka di sini dikatakan maka manusia itu sendiri menimbun murka Allah di dalam dirinya sendiri. Jadi kita kadang-kadang perlu selalu mengingatkan diri, mengintrospeksi diri kita. Apakah di dalam hidup saya sedang menimbun berkat Tuhan, ya, menimbun anugerah Tuhan, atau sebaliknya saya sedang menimbun murka Tuhan. Itu sesuatu yang kita sendiri yang dapat menyelesaikannya. Kita sendiri yang dapat menghindarinya, ya. Orang lain tidak bisa menolong kita. Orang lain tidak bisa menolong kita, hanya kita sendiri yang dapat menghindarinya. Sebenarnya murka Allah itu berbeda dengan amarah manusia. Ya, murka Allah itu berbeda dengan amarah manusia. Murka Allah sebenarnya banyak segi. Ya, salah satu segi adalah disiplin yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Nah, kalau kita mendapatkan hajaran ataupun sesahan ataupun pukulan daripada Tuhan, itu sebenarnya menunjukkan Tuhan mengasihi kita. Ya, kita semua, hampir semua di antara kita uh, uh, punya keluarga dan kita tahu bagaimana orang tua ya mengasihi anak-anak dan bagaimana sikap orang tua pada waktu mengetahui bahwa anak-anak melakukan kesalahan. Ya, kita akan mendisiplin mereka. Anak-anak yang tidak didisiplin itu akan tidak belajar sesuatu yang berguna di dalam hidupnya. Bahkan dia akan selalu hidup di dalam kesalahan. Jadi kalau kita melihat di dalam kehidupan keluarga, orang tua akan mendisiplin anaknya. Demikian juga Allah. Kalau dikatakan di sini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kalau kita tidak dikasihi, kita tidak akan dihajar, ya. Dan ia menyesah, memukul orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kita bersyukur kalau seandainya kita melakukan kesalahan lalu Tuhan menghukum kita. Dan banyak kesaksian menunjukkan bahwa semakin kita dikasih Tuhan, semakin Tuhan bertindak dengan sangat serius, dan juga kalau kesalahan sedikit-sedikit saja Tuhan akan langsung untuk menghajar dia karena Tuhan menganggap dia sebagai permata di dalam hidupnya, ya. Di dalam diri kita Tuhan memandang sebagai permata, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga, sehingga Tuhan mau memoles kita, Tuhan mau menempa kita supaya kita berguna di dalam kerajaannya. Jadi semakin kita dikasih Tuhan, semakin kita diakui sebagai anak, maka semakin Tuhan akan membentuk hidup kita. Jadi kadang-kadang murka Tuhan itu merupakan disiplin Tuhan. Kalau kita sudah didisiplin seperti yang dikatakan di dalam Roma ini, ya, kalau kita didisiplin, kalau kita tidak mengeraskan hati kita, kalau kita mau bertobat, maka kita akan terhindar daripada murka Tuhan. Tetapi kalau seandainya kita didisiplin oleh Tuhan tetapi kita mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, maka pada akhirnya kita sendiri yang menimbun murka Tuhan, ya. Mungkin saat ini kita belum mengalami murka Tuhan
atau belum dihukum oleh Tuhan. Tetapi di sini dikatakan pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Mungkin sekarang belum dinyatakan, sehingga kadang-kadang kita melihat juga ada orang yang hidupnya tidak menyenangkan Tuhan, tetap kelihatannya lancar, ya, tidak ada masalah, ya. Nanti kita akan melihat di dalam Amsal mengatakan jangan iri hati terhadap mereka, ya, jangan iri hati terhadap mereka. Karena apa? Karena satu hari mereka akan berhadapan. Dia seperti yang dikatakan di sini, hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ya, baiklah. Nah, saudara sekalian, jadi murka Allah kadang-kadang juga merupakan disiplin Allah. Dan kita juga melihat bahwa murka Allah itu sebenarnya berbeda dengan amarah manusia. Ya, amarah manusia kadang-kadang bisa membuat kita berdosa, ya, sehingga firman Tuhan juga mengingatkan kita seperti di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-26, ya, di sini dikatakan apabila kamu menjadi marah, ya, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, Tuhan marah terhadap kita berbeda dengan kemarahan kita kepada manusia yang lain, ya. Karena apa? Kemarahan kita memungkinkan kita untuk melakukan dosa, ya. Sehingga di sini mengingatkan kita, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Tetapi murka Tuhan tidak akan membawa Tuhan untuk berbuat dosa, ya. Karena Tuhan itu waktu dia murka, sebenarnya dia sedang menunjukkan keadilannya. Sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa dia mengasihi manusia berdosa tetapi membenci dosa manusia, ya. Nah, Tuhan mengasihi manusia yang berdosa tetapi Tuhan membenci dosa manusia. Jadi Tuhan menghajar kita, Tuhan bermurka terhadap kita supaya kita kembali kepada Dia, membangun hubungan baik kembali dengan Dia sehingga kita terlepas daripada hukuman Dia. Ya. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20 di sini dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi amarah, jangan kita menganggap, oh Tuhan juga murka, Tuhan juga marah, kita juga boleh marah, ya. Saudara sekalian, ya. Tetapi di sini dikatakan kita harus belajar cepat-cepat mendengar, lambat berkata, dan lambat untuk marah, ya, lambat untuk marah. Jadi berbeda amarah Tuhan, murka Tuhan dengan amarah manusia. Karena amarah manusia seringkali merupakan cetusan emosi kita. Amarah manusia seringkali merupakan suatu usaha untuk mempertahankan hak asasinya. Amarah manusia seringkali merupakan sesuatu reaksi apabila dia merasa dirinya dilakukan dengan tidak adil, ya. Jadi seringkali amarah manusia itu merupakan sesuatu yang bisa menyebabkan dia berdosa. Sehingga dikatakan di sini bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita minta Tuhan menolong kita belajar cepat-cepat mendengar, lambat berbicara, dan lambat untuk marah. Ya, baik, kita akan melihat lagi antara kasih dan murka Allah. Ya, Oh iya, nah, ada pertanyaan ya. Silakan. kalau kita honest, jujur, tidak ada di antara kita yang luput dari murka Allah. Kita Ya, yang tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. ya, ya, ya. Eh, ada nggak kesaksian pribadi bagaimana Allah membentuk murka Allah? Terima kasih. Ya,
Ya, saya secara pribadi saya juga sering merasakan bahwa Tuhan itu menempah dan Tuhan itu menghajar atau eh, apa namanya menyesah diri saya kalau saya sampai mempunyai perasaan sombong atau melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, itu akan terjadi dengan sangat sangat sensitif sekali ya. Jadi saya merasakan semuanya itu di dalam hidup saya. Ya, waktu waktu kami mau berangkat ke Amerika juga kami sudah menganggap semua sudah punya, jadi doa juga sekedar doa. Ya, anggap ya saya sudah sediakan semua kalau pergi apply student visa pasti diterima ya pasti pasti di approve ya. Ternyata satu dua kali ditolak ya. Baru baru kita nangis-nangis di hadapan Tuhan ya. Jadi banyak hal yang kita alami, kita meminta Tuhan memberikan kepada kita kepekaan akan campur tangannya, akan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan supaya kita boleh kembali kepada Tuhan cepat-cepat dan tidak perlu mengalami apa namanya murka Tuhan yang terlalu berat. Ya, kita lanjutkan ya. Kita melihat Tuhan itu murka, tetapi Tuhan itu juga Allah yang penuh kasih. Banyak orang tidak percaya bahwa Tuhan murka karena mereka menganggap Tuhan itu penuh cinta kasih. Ya. Di dalam ulangan pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, itu berbicara tentang hukuman Tuhan dan tentang kasih Tuhan. Suatu perbandingan yang luar biasa ya. Kalau kita melihat di sini, nah ini adalah Alkitab kabar baik ya, Alkitab kabar baik karena saya merasa yang ini menerjemahkan tentang keturunan itu dengan lebih jelas ya. Kalau Alkitab sehari-hari atau terjemahan baru dia agak sedikit kurang jelas. Ya, di dalam Alkitab kabar baik diterjemahkan begini. Jangan menyembah patung semacam itu, karena aku Tuhan Allahmu dan tak mau disamakan dengan apapun. Orang-orang yang membenci aku, kuhukum sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Tetapi aku menunjukkan kasihku kepada beribu-ribu keturunan dari orang-orang yang mencintai aku dan taat kepada perintahku. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan kalau dia murka terhadap seseorang, dia mungkin akan murka sampai keturunan ketiga dan keturunan yang keempat. Ya. Tetapi kalau dia menunjukkan kasihnya, di sini dikatakan berapa keturunan? Ayat yang ke-10 ya. Beribu-ribu. Ya, beribu-ribu ya. Jadi kalau dia marah, dia mungkin marah sampai keturunan ketiga sampai keempat ya. Tapi kalau dia mengasihi sampai keturunan beribu-ribu. Jadi itu merupakan suatu perbandingan ya antara kasih dan kemarahan Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi kita dibandingkan dengan murkanya. Dia hanya akan murka kalau kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu yang sangat amat tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kita mohon agar supaya Tuhan menolong kita selalu hidup berjaga-jaga dan hidup menyenangkan Tuhan. Kemudian kita melihat bahwa di dalam Nahum ya, ada satu bagian lagi, Nahum dikatakan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tetapi di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai. Dan awan adalah debu kakinya.
Tuhan itu begitu berkuasa, ya. Sebenarnya kalau dia mau menghancurkan manusia, dia bisa saja langsung menghancurkan. Tetapi karena panjang sabarnya, kadang-kadang Tuhan tidak melakukan hukumannya. Dia menantikan kita untuk bertobat. Itu adalah kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Kemudian kita melihat murka Allah itu menunjukkan tentang keadilan Allah, ya. Dia sedang menunjukkan keadilan kepada manusia. Ya, kadang-kadang kita hidup di dalam dosa dan Tuhan harus menunjukkan keadilannya. Karena kalau orang berdosa tidak dihukum, maka ucapan Tuhan, kata-kata Tuhan yang ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga itu tidak ada gunanya, ya. Tetapi Tuhan menunjukkan hukumannya pada puncaknya, ya, di atas diri Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di atas diri Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi setiap manusia yang berdosa sejak Adam sampai hari ini harus dihukum, dan Tuhan Yesus menanggung hukumannya sehingga kita menerima anugerah daripada Tuhan. Ya. 2 minggu lalu kita juga berbicara, minggu lalu juga tentang salib yang menunjukkan 2 sifat Allah, yaitu sifat kasih Allah dan sifat keadilan Allah. Ya, sifat anugerah Allah dan sifat penghakiman Allah. Jadi kasih Allah dinyatakan melalui kedatangan Tuhan Yesus dan keadilan Allah dinyatakan melalui penyaliban ataupun pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saya pernah memberikan contoh antara hukum dan anugerah, ya. Kalau seseorang melakukan kesalahan, misalnya kalau suatu hari kita sedang nyetir kemudian mendapat tiket daripada polisi mengatakan bahwa kita melanggar lampu hijau, ya, lampu merah. Tidak ada lampu hijau yang dilanggar. Ya. Kita melanggar lampu merah. Lalu kemudian pada waktu itu polisi tanya, ya, atau hakim tanya, apakah kamu melanggar lampu merah? Kalau kita jawab ya, apakah polisi bilang pulanglah dengan damai sejahtera? Atau kita dikasih hukuman? Pasti kita akan dikasih hukuman, kan? Tapi kalau di hadapan Tuhan kita berkata, kita mengaku salah, Tuhan mengatakan, aku mengampuni kamu. Apakah seorang polisi ataupun seorang hakim boleh mengatakan, oh karena kamu mengaku kesalahanmu, saya mengampuni kamu, kamu boleh pulang? Boleh tidak? Tidak. Tidak, ya. Dalam Polisi keadaan bilang nanti. tertentu, mungkin dia boleh mengatakan demikian. Kalau dia mau menggantikan kita membayar dendanya. Iya. Betul enggak? Betul. Nah, kalau dia mengatakan, saya yang bayarkan kamu, kamu boleh pulang dengan tenang. Boleh tak? Boleh. Ya. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Ya, kita yang harus mati, ya. Kitalah yang harus digantung di atas kayu salib. Kitalah yang harus menanggung upah dosa adalah kematian. Tetapi Allah mengutus anaknya untuk membayar hutang dosa sehingga kita dibebaskan. Jadi demikian juga dengan hidup kita, ya. Sebenarnya Allah menunjukkan hukumannya, Allah menunjukkan murkanya, itu sebenarnya adalah suatu pertanda bahwa Allah itu adil. Dosa harus dihukum, kesalahan harus dihukum. Kalau ada orang yang salah tidak dihukum, kalau ada orang yang benar dihukum, itu berarti orang tersebut tidak adil. Ya, tidak adil. Jadi salah harus dihukum. Dosa harus mendapatkan murka Allah. Itulah sebabnya Allah murka. Tetapi sekali lagi, murka Allah yang paling tinggi mencapai puncaknya di atas diri Tuhan Yesus. Sehingga kita boleh terlepas daripada murka Allah. Nah, seseorang pernah membagi beberapa kategori tentang murka Allah. Ya. Yang pertama, dia katakan keadaan rektoral Tuhan, yaitu pengakuan Allah
sebagai penguasa moral yang menerapkan hukum moralnya di dunia ini dan berjanji memberi upah bagi yang taat dan penghukuman bagi yang tidak taat. Artinya itu Allah mempunyai standar moral. Ya, kalau kita melakukannya sesuai dengan standar Allah, kita akan diberkati. Tapi kalau kita melakukannya tidak sesuai dengan standar Tuhan, kita akan dihukum. Ya, itu adalah sifat keadilan yang diterapkan. Ya, seperti dikatakan di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan ke-8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Wah, perkataan ini sangat keras ya, dan peringatan yang sangat penting bagi setiap kita. Ya, kadang-kadang kita merasa, wah ini ya Allah tidak menunjukkan amarahnya atau Allah tidak menghalangi saya, mungkin saya boleh berjalan terus dan sebagainya. Tetapi dikatakan di sini, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalimat selanjutnya dikatakan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, kita semua tahu ya apa yang dimaksudkan dengan daging. Ya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ya. Jadi ini adalah satu prinsip Allah. Allah sudah memberitahukan kepada kita apa yang patut kita lakukan, apa yang tidak patut kita lakukan. Dia mempunyai satu standar bagi setiap orang percaya ataupun manusia secara umum. Kalau kita melakukannya sesuai, Tuhan akan memberkati kita, atau istilahnya memberi upah kepada orang yang taat, dan penghukuman bagi mereka yang tidak taat. Ya, jadi ini adalah wujud daripada keadilan Allah. Kemudian juga ada keadilan Allah menurut Paul Ern, itu ada keadilan Allah yang bersifat keadilan distribusi. Ya, keadilan distribusi adalah segi positif dan segi negatif. Dikatakan keadilan dalam segi positif adalah suatu refleksi daripada kasih Allah yang memberikan upah kepada orang yang taat. Tetapi segi negatifnya adalah dalam arti menghukum orang-orang yang tidak taat kepada kehendak Allah. Jadi ini adalah suatu keadilan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kadang-kadang kita sebagai manusia, kita juga perlu belajar bagaimana hidup di dalam keadilan. Ya, kadang-kadang kita gampang meminta orang bersikap adil terhadap kita, tetapi kadang-kadang kita lalai bahwa kita juga harus hidup seadil-adilnya. Ya, apakah kita sungguh-sungguh hidup dengan seadil-adilnya? Nah, itu harus selalu mengintrospeksi diri kita. Nah, dulu waktu saya melayani di satu gereja, pernah kita mengadakan satu piknik di park, ya, satu piknik di park. Kemudian ada seorang jemaat, dia mau masuk parkir. Lalu dia sih bilang dia sudah tunggu lama, mobil itu baru keluar, mobil depan langsung masuk ke tempat parkir. Kemudian dia juga sengaja mobilnya dipotong ke depan. Jadi dua mobil itu berhadap-hadapan di satu slot parkir. Kemudian hampir mereka mau berkelahi ya. Akhirnya kita menasihati supaya jemaat kita mengalah. Ya. Dia mengatakan tidak bisa karena saya yang duluan ya. Ya, apalagi kalau dalam tempat-tempat yang sulit mencari parkir itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya. Tetapi ya kita kadang-kadang mau mengalah ya. Tapi kalau segi keadilan ya kita memang berhak untuk mendapatkannya. Tetapi kadang-kadang juga kita secara sadar atau tidak sadar juga bisa melanggar hak orang lain ya, ataupun mengambil hak yang sebenarnya orang lain harus mendapatkannya. Ya, itu kita mohon Tuhan menolong kita untuk memiliki
sifat keadilan seperti yang ada di dalam Tuhan. Ya. Dan kemudian kita akan meneruskan ini di kapan murka Tuhan akan dinyatakan, ya. Kapan murka Tuhan akan dinyatakan. Nah, di dalam ayat ini dikatakan bahwa murka Allah nyata dari surga. Jadi murka Allah nyata dari surga. Jadi kapan itu dinyatakan? Sebenarnya saat itu juga Tuhan menyatakan murka. Ada beberapa segi, ya. Pertama, saat itu juga atau saat sekarang juga Tuhan menyatakan murkanya. Misalnya kalau kita melihat kejadian air bah, ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-6, karena manusia pada waktu itu hidup tidak menyenangkan Tuhan, akhirnya Tuhan menghukum manusia. Atau yang terjadi di Sodom dan Gomora, ya. Di Sodom dan Gomora juga Tuhan menghukum manusia yang tidak hidup menyenangkan Tuhan. Dan kemudian pada hari ini kita juga seringkali melihat bahwa Tuhan itu menghukum kita pada waktunya. Ya. Nah, tadi saya katakan jangan iri, ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 dikatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut, ya. Lalu dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-17 dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, ya. Nah, kadang-kadang kita iri hati terhadap orang berdosa, ya. Kadang-kadang kita lihat mereka semakin jahat, tapi hidupnya sepertinya semakin lancar, gitu ya. Semakin seolah-olah diberkati atau semakin makmur, ya. Nah, kita tidak perlu iri hati. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan, itu yang penting, ya. Kita jangan terlalu banyak istilah menghakimi orang lain ataupun dikatakan di sini iri hati, tetapi yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan benar, kita percaya Tuhan itu adil, Tuhan itu mengasihi kita percaya kita akan mengalami berkat Tuhan di dalam hidup kita. Dalam Amsal 24 ayat yang pertama juga dikatakan jangan iri hati kepada orang jahat. Ya, jangan ingin bergaul dengan mereka. Kadang-kadang karena iri hati, iri hati di sini lebih kecenderung kepada kita kepingin juga punya kehidupan seperti mereka, sehingga dikatakan di sini jangan ingin bergaul dengan mereka, ya. Dan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam, ya. Jadi karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Mungkin saudara bilang, kelihatannya lancar-lancar aja, ya. Kelihatannya tambah lancar, ya. Tapi dikatakan di sini untuk masa yang akan datang Tuhan yang bertakhta, ya, Tuhan yang berkuasa. Ada satu lagu yang mengatakan ku tak tahu akan hari esok, ya. Kita semua tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang memegang hari esok, ya. Kemudian pasal yang ketiga, Mazmur 37, saudara boleh baca juga mengingatkan kita, ya. Yang ketiga, kapan murka Allah? Ya. Tapi murka Allah bagi orang percaya sama bagi orang yang tidak percaya kan berbeda kan, ya. Di mana murka Allah bagi orang yang percaya itu tidak membinasakan. Sakit, tapi tidak membinasakan. Soalnya murka Allah yang membinasakan bagi yang percaya sudah diterima oleh Yesus Kristus. Ya. Pada saat Yesus mati, itu nggak cuma mati kemudian 3 hari bangkit, tapi Yesus menerima murka Allah yang membinasakan itu. Ya, jadi
Kalau ada satu ayat yang saya taruh di belakang, bagaimana menghindari murka Allah, kita harus selalu datang kepada Tuhan Yesus karena Dia yang menanggung semuanya itu. Ya, betul. Betul. Jadi sebenarnya semua manusia berada di dalam murka Allah. Tetapi karena Yesus telah menanggung dosa dan ingat bahwa keselamatan yang Tuhan Yesus berikan bukan universal, keselamatan universal, tetapi keselamatan yang diberikan kepada orang yang percaya, ya. Jadi hanya orang yang percaya akan mendapatkan faedah daripada kematian pengorbanan Tuhan Yesus. Orang yang di dalam dunia ini ya mungkin mereka juga mengalami murka yang bersifat disiplin, tapi karena mereka tidak sadar dan karena tidak datang kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya mereka binasa. Pak, satu lagi kalau misalnya begini, kalau kan tadi Bapak bilang jangan bergaul dengan orang itu kan. Tapi kalau itu bosnya, jadi bagaimana itu? Ya, yang dimaksudkan dengan bergaul di sini ikut mengambil bagian akan perbuatan dosa mereka. Bukan berarti kita tidak boleh menjadi teman mereka ataupun tidak boleh makan bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi yang dimaksud dengan bergaul itu sebenarnya adalah ikut mengambil bagian mereka, melakukan apa yang mereka lakukan itu. Oke. Kira-kira jelas ya. Ya, baik ya. Thank Ya, you. pertanyaan yang baik. Ya, jadi yang ketiga, kapan murka Allah dinyatakan? Ya, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dikatakan, aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Jadi penghakiman kadang-kadang Tuhan lakukan pada saat itu juga, tetapi ada kalanya kita melihat ya penghakiman itu tidak dilakukan pada saat itu, tetapi seperti yang dikatakan pada hari murka dan hukuman Allah akan dinyatakan. Ya. Jadi Pengkhotbah di sini dikatakan manusia karena tidak melihat Tuhan langsung menghukum, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat dosa. Karena merasa hidup di dalam dosa itu sepertinya tidak ada akibatnya, ya, tidak ada resikonya, sehingga mereka tetap hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya kita patut mengucap syukur kepada Allah kalau Allah menghajar kita, kalau Allah menghalangi kita dengan hajaran atau dengan pukulan, ya, itu adalah tanda cinta kasih Allah kepada kita supaya kita boleh cepat-cepat kembali kepada Tuhan. Ya, kalau tidak, kita akan seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 ini, bahwa karena manusia melihat bahwa perbuatan jahat tidak segera dihukum, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Itu juga sesuatu hal yang menakutkan. Ya. Nah, di dalam Yeremia pasal yang ke-25, ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, ya saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadamu. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Kita tahu ini adalah nubuatan-nubuatan yang akan terjadi, ya, seperti yang juga diwahyukan di dalam Wahyu pasal ke-16 ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu,
pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi kita melihat bahwa pada akhirnya, pada hari di mana hukuman dan murka Allah akan dinyatakan, Tuhan akan bertakhta di atas taktanya dan dia akan menghakimi. Ya. Dia akan menghakimi orang yang percaya, dia akan menghakimi orang yang tidak percaya. Ada domba, ada kambing ya yang akan dipisahkan. Lalu di situ akan dihakimi. Ada dulu waktu saya pernah menjelaskan tentang penghakiman terakhir, karena kita Alkitab semua menerjemahkan tentang penghakiman. Kebetulan ada seorang hakim yang datang mengikuti PA saya, lalu dia bertanya, apakah itu merupakan penghakiman ataupun vonis katanya ya, pengumuman tentang hukuman ya. Sebenarnya waktu itu tidak perlu dihakimi lagi ya, tinggal Tuhan mengumumkan. Tetapi juga saya percaya ada proses penghakiman juga, karena di situ ada buku yang hidup dan buku yang lain ya. Ya, jadi buku yang hidup itu menuliskan tentang kehidupan orang-orang percaya yang akan dihakimi oleh Tuhan. Buku yang lain itu adalah buku yang mencatat tentang kehidupan orang-orang yang tidak percaya. Ya, mereka akan dihukum sesuai dengan ketidakpercayaan mereka dan mereka akan dilemparkan ke dalam laut api. Tetapi kita, kalau kita yang sudah percaya tetapi karena perbuatan kita tidak sesuai dengan iman kita, tidak mencapai kehendak Tuhan, nah di dalam Korintus dikatakan bahwa kita pada akhirnya tetap masuk surga, tetapi seperti orang yang keluar dari api ya, seperti orang yang sudah hangus. Ya, jadi itu adalah satu peringatan. Jadi kita Kalau perlu menurut ya. Kalau saya bayangkan sih kata penghakiman ya benar sih, benar ada penghakiman kemudian Ya, divonis. Ya. Di mana Selain vonis ada penghakiman, ada prosesnya saya ada katakan prosesnya. tadi. Ya. Dan pada akhirnya vonis ya. Setelah prosesnya baru divonis. Karena kalau enggak, mengapa perlu membuka buku itu ya? Nah, Baik. bagi kita yang percaya ada penghakiman juga, tapi di ujung-ujungnya, by the way, sudah dibayar. Ya. Cuma kita seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus itu, bahwa kita akan tetap masuk surga ya, tetapi bangunan kita terbakar. Hidup Ya. kita tidak ada gunanya, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan mahkota, tidak mendapatkan apa-apa yang Tuhan sebenarnya upahkan kepada kita. Ya. Keselamatan yang kita terima adalah anugerah, bukan hasil usaha kita, tetapi upah yang akan kita terima adalah hasil usaha kita. Itu dua hal yang Jadi berbeda. kalau tadi Pak Antonius bicara tentang murka Allah, itu ada yang tadi murka Allah yang disiplin, terus murka Allah yang di masa lalu, yang air bah, yang apalagi tadi, ya, dan yang masa kini murka dan masa akan datang. dan yang masa akan datang itu penghakiman ini dong, apa namanya, murka Allah di akhir zaman, kemudian sebelumnya Yesus datang kedua kali dong. Penghakiman sebenarnya kalau kita katakan tentang 7 cawan yang Tuhan akan tumpahkan kepada orang yang akan menerima hukuman itu adalah akhir zaman yang terakhir-akhir ya. Memang ada masa-masa sebelum Tuhan Yesus datang juga termasuk pada takhta pengadilan Tuhan itu. Ya. Dan yang itu kalau gitu yang semua orang dibangkitkan dulu. Ya. Timingnya. Ya. Nah, ini memang
denominasi gereja yang berbeda punya kepercayaan yang apakah kita akan mengalami masa penderitaan 7 tahun atau tidak dan sebagainya, tentang milenium yang akan ada itu memang masing-masing denominasi punya kepercayaan yang berbeda-beda. Ya. Kalau boleh Pak ya, mau memastikan jadi Ya. jadi murka Allah itu memang kan itu dikatakan dinyatakan jadinya. Dinyatakan berarti ada suatu jeritan ketidakadilan, dikatakan kefasikan yang harus dihukum. Jadi Allah menjatuhkan hukuman pada dunia secara umum melalui cawan-cawan itu. Dan kemudian penghakiman itu kan berarti perorangan nantinya, Pak ya. Ya, penghakiman itu perorangan. Ya. Ya. Jadi murkanya itu dunianya itu ya. Murka bisa dunia juga bisa perorangan. Ya. Oh iya betul. Ya, untuk disiplin. Ya, disiplin pribadi ataupun hukuman terhadap pribadi, tetapi tentang akhir zaman kan dunia akan dihancurkan. Langit dan bumi yang baru akan diberikan, ya. Jadi itu secara keseluruhan, walaupun setiap pribadi akan mengalami juga, khususnya orang yang percaya secara pribadi kita akan dihakimi sesuai dengan hidup kita. Ya, betul. Ada yang secara kolektif, ada yang individual. Ya, baik. Ya. Sikap kita terhadap murka Allah itu kalau bisa jangan, atau looking forward? Begini ya, kita mohon Tuhan mendisiplin kita secepat mungkin, sedini mungkin, supaya kita sadar, supaya kita bertobat, supaya kita menghindari murka Allah, supaya kita tidak menimbun murka Allah di dalam hidup kita. Ini sikap kita. Kita akan berdoa bahwa janganlah hamba kami supaya tidak dimurkai. Lain itu. Ya, kita melihat objek daripada murka Allah. Atau saya objek ini minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita diskusi sedikit ya di sini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, berarti itu kalau murka Allah, kalau orang kayak udah divonis sakit gitu terus udah nggak ada harapan, itu murka Allah bagi orang tersebut atau bukan bagi mereka? Susah ngomong ya kalau orang sakit ya. Kadang-kadang karena sakit itu merupakan sesuatu yang normal di dalam hidup kita. Ada istilah Mandarin mengatakan lahir seng lao ping. Lahir menjadi tua, sakit, dan meninggal. Itu adalah sesuatu yang rumlah di dalam proses kehidupan manusia. Jadi memang ada yang merupakan hukuman Allah, ada yang merupakan akibat perbuatannya sendiri. Ya, misalnya seorang meloncat dari atas, itu kan melawan hukum alam, dan itu juga yang melukai dirinya sendiri gitu. Jadi tidak semua adalah hukuman Allah. Ada kemungkinan juga hukuman Allah. Ini proses hidup juga ada kemungkinan juga kan Allah. Ya. Jadi kita harus mengintrospeksi diri kita kalau kita menghadapinya. Tergantung juga sama orang itu gimana ya. Betul. Ya, kepekaan, kesediaannya untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Oke. Ya. Saya pernah ada baca buku, ya. Itu ada pemain sepak bola wanita di Amerika, punya atlet lah, di mana dia lagi naik daunnya, kemudian dalam suatu perjalanan, dia orang Kristen, dalam suatu perjalanan dia tabrakan dan kakinya perlu diamputasi. Nah, kemudian dia marah sama Tuhan. Kok hidupnya kayak gini? Terus beberapa pertama gitu,
dia mendapat kabar bahwa oh di negara lain itu banyak orang yang kakinya seperti dia. Seperti dia, ya. Tapi di Amerika dia dapat ini apa namanya prostetik. Ya. Jadi dari situ dia terpanggil, dipakai Tuhan untuk menolong prostetik ke negara lain dan dari situ Injil disebarkan. Ya. Ya. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita hanya untuk mempersiapkan kita supaya dapat dipakai sesuai dengan situasi dan pengalaman kita, ya. Itu penting. Ya, saya pernah katakan Augustine, dia mengatakan bahwa saya tidak takut penderitaan atau kesulitan yang berapa besar. Yang saya takuti adalah tempat jatuhnya kesulitan itu. Kalau tempat kesulitan itu adalah di tengah-tengah saya dan Allah, maka dia akan memisahkan saya dan Allah. Ya, seperti yang tadi dikatakan bersungut-sungut atau marah kepada Tuhan. Tetapi kalau kesulitan itu jatuh di samping saya, dia akan mendorong saya lebih dekat kepada Allah. Ya, memang kadang-kadang kita juga perlu mendapatkan bantuan daripada sesama orang Kristen ataupun hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, ataupun para penatua yang menolong kita supaya kita memikirkan tentang maksud Allah, rencana Allah di balik daripada pengalaman kita. Supaya kita boleh seperti yang tadi dikatakan, menggunakan apa yang dia alami, penderitaan yang dia alami sebagai berkat bagi orang lain. Bagus, itu adalah satu kesaksian yang baik, ya. Saya pikir mungkin waktunya sudah hampir selesai. Saya doakan untuk doa penutup, ya. Iya, Pak. Nah, Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu mencintai kami. Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, baik melalui keadilan Tuhan maupun melalui kasih Tuhan, baik melalui hajaran Tuhan maupun melalui topangan Tuhan. Berikanlah kami hati yang taat, hati yang selalu terfokus kepada Tuhan, supaya kami boleh semakin mencintai Tuhan dan semakin taat akan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, biarlah kami bukan hanya mendengarnya, tetapi kami akan berusaha melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.